Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Tuan-tuan dan puan-puan, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan kudrat dan iradatnya serta dengan kasih sayangnya kita bisa berkumpul di tempat yang berbahagia ini. Sholawat beriring salam kita sampaikan ke junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga syafaat beliau dapat menolong kita di hari yaumil akhir kelak. Bismillah. Maka barang yang ditaruhkan Allah Ta'ala akan dia dalam segala hati dan asror daripada makrifah dan anwar dengan amal yang soleh. Kata kitab ini, Allah akan menaruhkan sesuatu barang ke dalam hati. Apa ini yang ditaruhkan Allah ke dalam hati? Ataupun yang ditaruhkan Allah ke dalam asror. Jadi kalau di dalam jantung itu ada namanya hati. Di dalam hati itu ada lagi namanya fuadah. Di dalam fuadah itu ada lagi namanya, ada beberapa lagi namanya, sampai yang paling lapisan yang paling bawah itulah asror, sir katanya. Jadi Allah akan menaruhkan sesuatu ke dalamnya sesuai dengan tingkatan ataupun sesuai dengan amal ibadah yang dilakukan, amal soleh yang dilakukan seseorang itu Allah akan beri, Allah akan masukkan. Nah, yang perlu kita intip ini ataupun yang perlu kita ketahui ini, apa yang Allah masukkan itu ke dalam hati kita itu. Kalau kata kitab ini, yang dimasukkan Allah itu ke dalam hatinya itu makrifahnya, pengenalan akan dirinya. Itu yang dimasukkan Allah sesuai dengan derajat seseorang itu, dengan tingkatan amal soleh perbuatannya sesuai itu yang Allah masukkan. Semakin soleh, semakin baik, semakin amalnya itu memang mendekatkan kepada Allah, itu mendekatkan kepada hendak ingin mengenal dirinya, maka Allah akan masukkan juga. Mungkin langsung saja lah ya, yang dimasukkan Allah itu adalah ilmunya. Yang berharga dalam berjalan kepada Allah itu, pengenalan kepada Allah itu, ilmunya itu. Ilmu pengenalan tentang dirinya itu. Ilmu itu, tuan-tuan dan puan-puan, termasuk juga salah satu sifatnya. Jadi Allah tuh masukkan sifatnya ke dalam hati seorang mukmin ataupun seorang yang hendak dia mengenal kepada Allah, Allah akan masukkan ilmunya. Sesuailah dengan amal yang ia kerjakan. Jangan pula amal biasa-biasa saja, hendak bisa langsung hendak tahu pula tentang zat wajibal wujud itu, tunggu dulu. Dia nggak bisa. Sesuai juga awak dengan pengorbanan awak, perasaan dan pikiran awak kepada Allah nih sampai sejauh mana. Nanti Allah akan hantarkan itu ilmunya. Allah akan masukkan pengenalan terhadap dirinya. Namun kalau kitab ini bilang
itu diawali dengan amal-amal yang soleh dulu. Kalau amal soleh ini banyak macam tuan-tuan dan puan-puan. Tergantunglah kita duduk di mana. Kalau kita duduk di tingkat syariat, amal syariat mungkin yang kita perbanyak. Kalau kita duduk di tingkat tarekat, mungkin amal tarekat yang kita perbanyak. Kalau kita duduk di tingkat hakikat, mungkin amalan hakikat yang kita perbanyak. Kalau amalan syariat itu apa yang kita perbanyak? Ya sesuai lah dengan tuntunan yang dibawa Nabi Muhammad SAW itu. Puasa, zakat, sholat, sedekah, apa segala macam. Itu di awal itu. Kalau tarekat, ya amalkanlah. Sesuai dengan apa amalan yang diijazahkan, yang diberikan oleh tuan guru, diamalkan itu. Kalau hakikat itu, amalkan aja. Apa amalannya? Inilah yang udah dibagi-bagi kita semua. Ini pada dasarnya itu amalan hakikat. Maka kecenderungan kita ini, tuan-tuan dan puan-puan, lebih banyak kita untuk berbuat itu, tidak lagi memandang baik atau buruknya suatu perbuatan itu. Melainkan apa? Benarnya. Bisanya dibuat. Itu orang hakikat. Bisa nggak awak berbuat seperti demikian? Bisa saja terbuat. Tidak lagi pandang manfaat mudarat. Tidak lagi dipandang baik buruknya suatu perbuatan itu yang menimpa bagi diri itu. Bisa nggak itu dipandang? Kalau lagi kita masih melazimi amal soleh tingkat syariat, puasa, zakat, apa, lazimi saja. Kalau memang ada kecenderungan perasaan dan pikiran itu, kuat kita masih dari lagi dalam bentuk amal tarekat, lazimi saja. Banyak tafakur, banyak berzikir, lazimi saja. Namun kalau kuat lagi kita tingkat hakikat, itu ada masanya, ada fasenya, ada perubahannya masing-masing nanti itu. Dan saya masih meyakini dan masih mempercayai, nggak bisa kita langsung hakikat, beramal hakikat, untuk mengamalkan amalan hakikat. Namun kita tetap juga harus menjalani namanya amalan-amalan syariat dan tarekat ini. Tanpa kita sadari ya, kalau benar kita mengamalkan hakikat ini, tanpa kita sadari, mau tak mau, syariat dan tarekat itu dia terbuat dengan sendirinya. Menangnya di mana? Menangnya ini karena kuatnya kita mengamalkan hakikat ini, yang terbuat syariat dan tarekat itu tidak tergagahi. Dia benar adanya, datangnya, dibuatnya. Sempurna dia. Ini contoh. Yang ini juga kaji yang sering disampaikan Ayah Nawan dulu. Apa katanya? Kalau orang syariat itu dia kan amalnya itu kan amal yang berdasarkan tuntunan untuk menghidupkan jiwa tauhid. Itu dia. Banyak sholat, banyak puasa, banyak zikir. Kalau orang tarekat itu kan amalannya itu, amalan hati. Jadi ada masanya. Kalau kuat kita beramal syariat, pasti buahnya apa? Mengharapkan balasan dari perbuatan amal ibadah. Itu pasti buah yang pertama. Mana kecenderungan hati kita? Kalau kuat kita ke situ, walaupun kita mengamalkan hakikat, tapi dalam beramal ibadah masih kuat lagi panggilan awak itu akan janji Allah dan takut ancaman Allah, tandailah. Berarti masih duduk lawak di tingkat syariat. Meskipun amalan hakikat yang masih awak pakai. Namun kalau tidak lepas perasaan awak dari situ, tandanya masih awak berkutat di situ. Yang kedua, kalau seandainya awak pun mengamalkan hakikat,
Tapi masih ada lagi awak merasa wujud diri awak dalam melakukan sebuah perkara, suatu amal ibadah, dan awak masih merasa lagi Allah memberikan karunia awak bagi diri awak untuk melakukan amal ibadah. Tanda itu masih duduk lawak di dalam tingkat orang tarekat. Orang tarekat ini atau orang yang pertengahan jalan ini, dia masih merasa Allah tuh memberikan karunia-Nya sehingga dia berbuat. Kalau orang hakikat, dia tidak lagi merasa itu, udah begitu adanya. Bisa tak bisa itu dia ambil keputusan dalam perasaannya. Allah. Tak bisa juga Allah, bisa juga Allah. Sama halnya dulu Ayah Nawan bilang apa katanya? Tuhan, kalau Tuhan sholat karena Allah syirik. Kalau Tuhan tak sholat karena Allah, kalau Tuhan sholat karena orang syirik. Kalau Tuhan tak sholat juga karena orang syirik juga. Itu udah keputusan orang hakikat. Sholat dia karena Allah, tak sholat dia pun karena Allah. Kalau kan tidak, masih banyak lagi itu pandang awak. Melakukan saja satu perbuatan amal, terkadang masih banyak pandangan awak. Apa sudah lepas awak dari pandangan itu? Sehingga yang terpandang dalam perasaan dan pikiran awak terhadap segala sesuatu yang awak kerjakan ataupun yang ditimpakan Allah bagi diri awak, itu adalah semua Allah. Kalau belum, maka awak tandai. Terasanya itu sebenarnya kalau kita berlaku cenderung dengan perasaan dan pikiran kita pun terasanya itu. Oh, ternyata aku masih syariatnya aku. Masih kuat lagi aku harap aku pada Allah ini. Masih kuat lagi aku berbuah amal aku. Masih kuat lagi aku kepingin ada buah dari amal aku. Tandain saja. Itu nggak masalah, itu bagian dari perjalanan yang lumrah, yang memang sudah begitulah adanya. Tapi kalau menurut kata apa kitab ini bilang, terus berjalan, terus aja banyak melakukan amal soleh, nanti Allah akan taruhkan itu ilmunya, pengenalannya. Dan anwar dengan amal yang soleh dan kalam yang baik-baik, terdapat tiada bahwa zahir bagus demikian itu atas segala manapun dia tadi ini. Barang yang ditaruhkan Allah akan dia dalam segala hati dan asror pada makrifah dan anwar dengan amal yang soleh dan kalam yang soleh, terdapat tiada bahwa zahir bagus demikian itu atas segala anggota zahir dengan kata yang baik-baik dan amal yang baik-baik. Nah, katanya banyak saja beramal yang baik-baik. Itu tadi maka saya katakan, tuan-tuan dan puan-puan, kita sesuaikan amal ibadah ini sesuai dengan tingkat perasaan awak. Jangan awak hendak naik, jangan awak hendak turun. Jangan awak memilih hendak tinggi, jangan awak hendak memilih hendak rendah. Tapi awak memohon terus kepada Allah kasih sayangnya, supaya Allah angkatkan awak lagi kepada keadaan yang lebih baik. Kita ini banyak tertipu. Usahakan tuan-tuan dan puan-puan. Saya sendiri udah berapa tahun saya kalau dipikir-pikir ikut ngaji nih. Sampai saat ini masih tertipu. Tertipu apa? Yang pertama tertipu kaji. Saking banyaknya udah kaji yang dari dulu awak. Saking banyaknya paham yang udah awak terima. Apa? Awak pakai paham dan kaji itu. Awak pikir awak udah duduk di situ, rupanya belum. Kasihkan Allah sikit bala musibah bagi awak. Goyang amper tuh. Gelabah dalam perasaan itu. Kita banyak terkadang yang seperti itu.
Contoh umpama kecil aja. Seringnya Tuan Guru nih bilang apa? Kalau bisa kurangilah apa? Memilih. Jangan terlalu banyak awak menetapkan pilihan kepada Allah. Jangan terlalu banyak awak untuk menuntut kepada Allah. Itu kan yang paling lazim sebenarnya, yang paling lazim yang kita dengar dan yang paling sering disampaikan. Namun bisa nggak awak hindari dalam perasaan awak tuh, awak untuk tidak memilih? Berat. Masih awak pilih juga. Sampai saat ini pun saya terkadang masih melakukan amal yang saya pilih sesuai dengan selera saya. Saya masih sering memilih amal yang sesuai selera saya. Dihujahlah saya beberapa hari yang lalu dalam kamar mandi. Dihujah saya. Udahlah. Nggak akan sanggup kau betuhan. Betuhan tuh berat. Berat betuhan tuh. Karena saya orangnya model suka menghayati segala persoalan itu. Jadi saya hayati. Sampai datang katanya, udahlah. Betuhan tuh berat. Apalagi hujah yang kedua datang sama dia. Cukup kau beramal ibadah aja. Berbuat baik aja kau. Udah selesai. Tanda kan. Tanda nafsu itu masih minta dia ke arah itu. Masih suka lagi dia memilih. Masih ada lagi dia dalam perasaan awak. Itu awak ikutin. Mau nggak mau kan. Akhirnya apa? Tanda kan awak masih suka memilih. Yang sesuai selera awak aja. Yang sedap di awak aja yang masih mau awak buat. Yang tak sedap tak mau awak. Walaupun saya itu sudah tahu itu adalah hujah hasutan bagi diri awak, tapi kan dia masih ada. Berarti apa? Kalau dia masih ada, berarti dia masih hidup lagi hal-hal yang begitu. Tandanya apa? Belum tamat dari persoalan untuk tidak memilih. Kalau tanda orang yang udah tamat dia dari persoalan untuk tidak memilih, pasti nggak begitu lagi datang katanya. Pasti katanya, udahlah, sampai nggak sampai kau pada Allah itu urusan Allah. Pasti dia begitu. Tapi karena tandanya awak tidak sampai, karena derajat awak masih derajat lagi memilih, masih derajat lagi dengan penuh tuntutan, makanya itu masih ada. Kalau tak ada tuntutan pada Allah, pasti keputusan yang datang dalam kata itu aja dia. Sampai nggak sampai kepada Allah, itu urusan Allah. Ini kan awak enggak. Masih ada lagi hujah yang kayak gitu dalam perasaan awak. Masih awak pilih lagi yang selera awak. Namun awak udah tahu awak, buangnya pun pula berat. Tahu awak itu kan, hujah yang bakal menyingkirkan awak. Hujah yang bakal memperlemah semangat awak. Tapi itu pun awak payah buang. Akhirnya apa? Minta kasih sayang Allah aja lah lagi. Gimana membuatnya? Dia masih ada. Awak gagah-gagahi membuangnya. Terkadang dia makin kuat. Awak pun akhirnya kalau ini bahasa kajinya lah ya kan. Awak buang pun perasaan yang begitu. Dengan nafsu awak juga membuangnya. Makanya hujah itu sakit dia kalau datang itu. Udahlah. Nggak akan sanggup kau betuhan nih. Kau tengok aja diri kau. Udah kau pilih aja beramal ibadah. Buat aja kau yang baik. Sejak kata itu datang, awak ikutin, apa yang terjadi? Beramal ibadah pun awak tak bisa. Udah sholat aja kau 5 waktu, banyak kau tafakur, banyak berbuat baik. Itu, awak ikutin kata itu. Namun terbuat pun enggak. Cemana? Banyak kan tertipunya awak kan. Maka kalau entahlah ya tuan-tuan dan puan-puan.
Bagi saya pun membingungkan ini sekarang. Sampai kemarin malam saya bawa tawajuh. Apa katanya? Udah pilih aja sengit. Teringat juga ayah Nawan ini dulu apa? Kata atuknya dulu apa? Pilih karam atau sengit? Udah pilih aja sengit. Oh, hancur-hancur lah situ. Pilih aja sengit. Udah sengit aja katanya. Cuman lagi mau bilangnya. Saya sekarang bekaji itu tidak lagi nggak ini gitu, nggak tangtung, nggak, saya nggak bisa lagi. Terkadang dengan banyaknya paham pun saya sakit kepala saya. Yang penting tahu saya beginilah keadaan saya, begini. Inilah begini. Oh iya, masih ada lagi sakit hati aku. Baru si Polan yang mengatai aku begini, udah aku nggak terima. Cuman mau dibilang, udah begitu dia dulu adanya. Saya nggak mau inilah tuan-tuan dan puan-puan. Saya akui lah, walaupun saya lama berguru, walaupun apa. Tapi kalau itu aja belum persoalan saya, belum tamat persoalan itu, macam mana? Masih saya pilih lagi untuk beramal ibadah tuh yang sesuai dengan yang awak mau, bukan dengan Allah yang mau. Masuk lagi kajinya apa katanya? Kalau Allah yang mau, besar cobaannya. Kalau yang mau pasti ringan, tapi kalau Allah yang enggak pasti berat. Kan sering juga awak dengar kajinya, tandanya kalau Allah memberikan itu pasti yang berat-berat. Cobaan pun yang berat-berat. Berat-berat. Tak ada yang tak berat. Yang tak sedap. Kadang itu yang harus awak jalani. Itu pula di situ pula nafsu itu nggak terima, nggak tahan. Memberontak dia, sakit dia. Tapi kecenderungan untuk memilih itu masih ada, nggak bisa dibuang. Mau macam mana lagi? Saking terasanya saya sakitnya itu, saking saya terasanya sakit perasaan nafsu itu, saking menjeritnya, saking sakitnya perasaan nafsu itu, macam terpisah dia. Jadi teringat juga saya kadang ikhwan saya dulu bilang, kalau seandainya memang betul ada wujud nyatanya, katanya, mau nak saya tumbukkan aja itu, tapi nggak nampak. Dia ada, dia terasa, cuma dia gak nampak. Gimana mau dibilang? Marilah sama-sama tuan-tuan dan puan-puan, marilah kita terus memohon rahmat Allah, kasih sayang Allah. Memang dengan dia juga lah nanti bisa merubah. Saya pun tuan-tuan dan puan-puan gak tahu juga ini sampai mana perjalanan ini, saya pun tak tahu, nggak bisa saya gambarkan, nggak bisa saya bilang begini nanti begitu, enggak, saya pun nggak berani tuan-tuan dan puan-puan. Karena apa? Karena saat ini saya orang yang paling sering mengukur diri saya. Sebenarnya itu pun nggak boleh, nggak bagus, tapi begitulah yang saya rasakan sekarang. Saya ukur diri saya ukur kemampuan saya ukur segalanya. Ternyata masih begini. Saya ukur semuanya. Tak ada yang hebat. Cuman terkadang yang membantu perasaan saya saat ini apa? Cakap-cakap guru saya dulu aja. Apa katanya? Mana yang mau aja. Sakit nggak itu dengarnya? Kalau sempat Nawan nih sekarang bilang kan begitu sama saya sakit. Saya sakit perasaan saya. Kalau sempat Nawan bilang gitu sama saya sekarang, sakit perasaan saya. Mana yang mau aja. Itu berat netapkannya juga. Maka saya bilang saya pun nggak tahu.
Mau sampai kapan dan bagaimana lagi keadaan itu saya pun nggak tahu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.